Bagian 10. Setelah kepulangannya, sejak tadi Alisa terdiam seraya menunggu kedatangan Tama yang tidak juga muncul batang hidungnya. Tangisnya tidak lagi terlihat, karena ucapan Eldar yang cukup membuat hatinya sedikit membaik. Apa aku tegur atau pura-pura tidak tahu? Jika ku tegur, Mas Tama akan tetap menyalahkan aku atas ini. Jadi sebaiknya aku pura-pura tidak tahu. Aku yakin mereka hanya berteman meski. Alisa mendesa lembut saat bayangan masa lalu kembali terlintas. Dia kerap kali melihat Lilis dan Tama bersentuhan fisik meski hanya sekedar berpegangan tangan. Ya Tuhan, aku sangat lelah selalu disalahkan. Buang pikiran burukku agar aku bisa menerima kenyataan jika suamiku tidak bisa berhenti melakukan kesenangannya. Alisa langsung beranjak ketika terdengar suara motor Tama terparkir di depan rumahnya. Segera saja dia membuka pintu dengan tatapan yang tidak fokus. Langsung masukkan saja Mas, ini sudah malam. Pinta Alisa. Iya. Tama mendorong motornya dan memarkirkannya tepat di samping motor Alisa. Mama tadi menelpon Mas. Mata Tama melebar mendengar itu. Wah gawat. Kebohonganku terbongkar. Sebenarnya Mas Tama kemana? Tanya Alisa pelan. Maaf sudah berbohong. Alisa berharap Tama mau jujur sehingga mematahkan kecurigaannya. Aku takut kamu cemburu jadi terpaksa aku bilang begitu. Tama berpura-pura membetulkan posisi motor karena tidak ingin Alisa melihat celananya yang basah. Memangnya kemana? Bertemu teman lama. Seketika wajah Alisa berubah kecewa. Tama tidak juga berkata jujur padanya. Begitu. Iya. Aku mandi dulu. Bawakan aku baju ganti ke kamar mandi ya. Tama berjalan ke belakang dan masuk ke kamar mandi. Kenapa tidak jujur saja sih Mas? Gumam Alisa masuk ke kamarnya untuk mengambil baju sesuai dengan perintah Tama. Perbuatan yang dilakukan Tama bersama Lilis tadi, membuat pikirannya semakin kotor. Lilis yang sudah merasa lega karena telah mengungkapkan perasaannya. Terang-terangan mengirimkan pesan mesra yang menjurus ke sesuatu yang membuat Tama merasa kepanasan. Dia sampai mengabaikan Alisa yang tengah tidur di sampingnya dan memilih keluar rumah untuk menerima telepon dari Lilis. Sudah malam. Kamu sebaiknya tidur. Setelah tadi, aku malah tidak bisa tidur dan kepikiran kamu. Jawab Lilis dengan suara manja. Tama dengan bangga tersenyum. Dia merasa jadi idola karena paras tampannya yang standar. Nanti Alisa tahu malah jadi masalah. Kenapa malah membahas Alisa? Besok akan kuberi, sekarang kamu tidur. Tama yang tidak tahu diri malah menganggap dirinya sangat sempurna. Padahal dia sangat payah saat diranjang. Iya Tam. Sampai jumpa besok. Tama mengakhiri panggilan, lalu menghapus semua chat dan sejarah panggilan pada ponsel. Dia tidak ingin Alisa mengetahui soal hubungan terlarangnya bersama Lilis yang dimulai hari ini. Keesokan harinya, setelah Alisa selesai beberes rumah, dia memutuskan untuk duduk menonton televisi sebab masakan ikan tuna masih utuh tidak tersentuh. Maniknya menatap ke arah Tama yang tengah selesai mandi dan bersiap untuk bekerja. Ada desahan lembut ketika dia mengingat kejadian saat mencuci celana milik Tama yang terasa kaku di bagian resleting. Ingin sekali Alisa bertanya untuk membunuh kekhawatirannya, namun bibirnya mendadak bungkam karena terlalu takut untuk mengawali dan akan memicu pertengkaran di pagi hari. Aku tidak memasak Mas. Ikan tuna kemarin masih ada. Tama menyeruput sedikit teh hangatnya seraya menjinjing tas kerjanya. Aku sarapan di kantin saja. Imbuhnya. Ya sudah. Alisa menjabat tangan Tama dan mencium punggung tangannya. Aku pergi. Hati-hati Mas. Tama tidak membalas ucapan Alisa dan langsung mengeluarkan motornya.
Padahal pandangan Alisa masih tidak berpaling. Aku dulu selalu saja bilang, Mas jangan nakal-nakal tapi sekarang. Dia membuatku benci melakukan itu. Sejauh apa hubunganmu dengan Mbak Lilis, Mas? Alisa menutup pintu cepat dan mempersiapkan baju yang akan dipakainya bekerja hari ini. Ada niat mengambil baju lamanya namun semua tersimpan di atas lemari dan dia tidak bisa mengambilnya sendiri. Sebuah kaos berwarna merah dikeluarkan dari lemari. Dia meletakkannya di atas tempat tidur lalu mengambil sebuah celana panjang yang langsung dipakainya bersama dengan kaos pilihannya. Alisa berkaca, memandangi kaos yang dipakainya masih terlihat ketat di tubuhnya. Ada desahan lembut terdengar, sebelum akhirnya dia tidak memperdulikan itu dan beralih memoles wajahnya dengan bedak padat dan lipstik murahnya. Sudah cukup. Mas Tama juga tidak pernah melihatku. Gumamnya masih berharap ingin dipuji oleh Tama seperti saat pertemuan pertamanya dulu. Itu membuktikan jika Alisa masih sangat mencintai Tama, suaminya. Meski akhir-akhir ini perbuatan Tama kepadanya semakin keterlaluan. Setelah selesai dengan riasan sederhana, Alisa memasukkan ponsel juga dompet ke dalam tas kecilnya. Dia menggalungkan tas itu seraya mengambil kunci yang tergantung di samping pintu kamar. Semoga saja aku bisa bekerja dengan baik hari ini. Walaupun pikiran buruk tentang Lilis memenuhi otaknya. Alisa harus tetap bekerja agar dia memiliki penghasilan sendiri meski dengan sembunyi-sembunyi. Alisa tidak ingin Tama tahu. Dia tidak ingin dia disalahkan, tidak bisa hamil karena terlalu lelah. Tapi di sisi lain, Alisa sudah terlalu lelah menerima umpatan dan membuatnya ingin mendapatkan pekerjaan apapun asal bisa menghasilkan uang. Motornya melaju meninggalkan pekarangan rumah, menuju kampus yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggalnya. Setibanya di sana, dia memarkir motornya di tempat para mahasiswa memarkir kendaraannya. Alisa berjalan menuju kantin dengan rambut indah yang menjuntai. Sudah lama dia tidak merapikan rambutnya, karena terlalu acuh dengan penampilan dan terlalu sibuk memikirkan sikap Tama padanya. Pagi sekali datangnya Al. Sapa Mbak Sarah yang baru saja membereskan sebuah meja dan membersihkannya. Di rumah tidak ada pekerjaan Mbak, jadi kesini saja. Sarapan dulu baru bekerja, ambil sendiri ya. Aku sudah sarapan Mbak. Jawab Alisa berbohong. Ya sudah taruh tas dulu, nanti Mbak terangkan pekerjaan kamu. Baik. Alisa berjalan ke arah dapur kantin lalu menggantung tasnya. Mbak Sarah masuk dengan membawa banyak cucian piring. Pekerjaan pertama, tunggu sedikit kering Al. Antarkan ini ke... Mahasiswa jadi kotor sedikit protes. Alisa tersenyum dan mengangguk. Iya Mbak. Pakai celemek biar bajumu tidak kotor. Imbuhnya memberikan celemek bersih. Pekerjaan yang terlalu ringan untuk Alisa sebab dia sudah biasa mengerjakannya di rumah. Cukup sebentar, pekerjaan mencuci sudah selesai. Apa langsung dilap Mbak? Tunggu sedikit kering Al. Antarkan ini ke ruangan dosen ya. Aku tidak tahu itu di mana Mbak. Kamu tinggal lurus saja, ada tulisannya kok Al. Mbak mau menyiapkan bumbu untuk mie ayam. Ya Mbak. Lebih dulu, Alisa mengikat rambutnya lalu meraih nampan yang berisi 3 cangkir kopi. Alisa berjalan keluar dan kembali mencuri perhatian. Banyak para mahasiswa berbisik namun para mahasiswi malah mencibirnya setelah tahu dia adalah wanita yang bersama Eldar kemarin. Alisa mencoba acuh, meniatkan semuanya hanya untuk pekerjaan agar sifat perasaannya menjauh. Di mana letak kelas Eldar? Semoga aku tidak melewatinya. Kau yang bersama Eldar kemarin. Alisa menghentikan langkahnya dan memutar tubuhnya menghadap ke seorang gadis cantik yang berdiri tepat di belakangnya. Aku tidak tahu.
Alisa melanjutkan langkahnya namun gadis itu menghadangnya hingga hampir membuat kopinya tumpah. Main pergi saja. Tidak sopan sekali sih. Ada hubungan apa kamu dengan Eldar? Aku tidak mengenalnya. Jawab Alisa lirih. Aku melihatmu kemarin. Jujur saja padaku agar aku bisa tahu, bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan perhatian Eldar. Apa dengan menjual diri? Alisa mendongak menatap tajam gadis yang diketahui bernama Aprilia, gadis satu-satunya yang tahu jika Eldar adalah pewaris tunggal perusahaan Artena Group. Aprilia sengaja bungkam agar dia tidak mendapatkan saingan terlalu banyak meski tanpa hal itu, Eldar sudah sangat populer dengan postur dewasanya. Jangan salah faham. Jika memang kau memberikan itu pada Eldar, aku akan melakukan hal yang sama tanpa rasa ragu. Aku hanya takut mengawali, bagaimana? Apa itu benar? Tanyanya tersenyum tipis menatap Alisa rendah. Aku tidak pernah melakukan itu. Jawab Alisa penuh penekanan karena merasa tersinggung dengan ucapan April yang merendahkannya. Aku berjanji ini akan jadi rahasia. Alisa akan melewati April begitu saja namun dengan tega April membuat Alisa jatuh dengan kakinya. UPS. Hahaha, salah sendiri tidak mau bekerja sama. Karena perbuatan April, membuat semua kopi tumpah bahkan baju Alisa juga ikut kotor meski terhalang oleh celemek. Kenapa kau membuat masalah sih? Tutur salah satu mahasiswa yang tengah menolong Alisa meski tidaklah tulus. Sebab dia malah sering memperhatikan kaos ketat Alisa yang terlihat basah hingga sesuatu yang di dalam sedikit terlihat meski samar. Halah. Modus saja sok menolong. Sialan. 4 April meninggalkan Alisa begitu saja. Kau tidak apa. April memang seperti itu orangnya. Biar ku bereskan. Mahasiswa itu sengaja ikut membereskan karena ingin menyentuh jemari Alisa yang sejak tadi tertunduk membisu. Alisa yang notabene-nya hanya seorang anak rumahan, sedikit merasa canggung saat berada dua. Setengah mati ketakutan. Perusahaan kecil tempat Tama bekerja adalah perusahaan pertama dan terakhir bagi Alisa. Itu pun dia hanya bekerja selama beberapa bulan sebelum akhirnya memutuskan Raisen hanya untuk menuruti keinginan Tama. Grade 2. Sebuah sepatu sengaja menginjak tangan kanan mahasiswa itu dan menendangnya hingga tersungkur di lantai koridor. Eldar. Gumamnya langsung berdiri dan memutuskan untuk pergi meski nyeri hebat menjalar di rahangnya. Kau sedang apa? Dengan kasar, Eldar memaksa Alisa berdiri. Segera saja, dia melepaskan jaketnya setelah menyadari ada yang salah dengan kaos. Kenapa Eldar memperhatikan manik Alisa yang mulai berkaca-kaca, dengan tarikan nafas panjang karena menahan tangis. Eldar membiarkan itu, dia duduk berjongkok dan membereskan cangkir juga nampan yang ada di lantai. Siapa yang melakukan ini? Apa orang sialan tadi? Alisa tidak bergeming, berdiri terpaku hingga membuat emosi Eldar berada di puncak ubun-ubun. Kenapa Tanya Din baru saja datang. Antar dia kembali ke kantin. Aku ada urusan. Ingat untuk tidak menyentuhnya. Ucap Eldar melangkah pergi setelah memberikan nampan ke tangan Din. Mari Nona. Biar aku. Alisa merebut nampan dari tangan Din. Urusi temanmu dan bilang padanya untuk tidak mendekatiku. Pinta Alisa lembut dan berjalan meninggalkan Din begitu saja. Jangan-jangan. Din bergegas pergi untuk mencari Eldar. Sesuai kekhawatirannya, kini Eldar tengah menghajar habis-habisan mahasiswa yang sempat ditendangnya tadi. Ampun aku tidak tahu. Teriaknya meringkuk mencoba melindungi dirinya dari pukulan dan tendangan Eldar. Hentikan. Kau bisa diskors. Din menarik lengan Eldar namun kekuatannya tidak mampu untuk mengatasinya.
Lalu siapa jika bukan kau? Aprilia. Jawabnya menyeringai. Menahan nyeri pada perut dan sekitar wajahnya. Sialan. Empat elder melenggang pergi seraya mengambil minuman boba dari seorang mahasiswi yang tengah melintas. Eldar. Itu minumanku. Pekiknya tidak diperdulikan. Untuk mengganti minuman. Din memberi selembar uang 50.000 dan kembali mengikuti langkah Sementara Elder Selatan semakin gila saja kalau jatuh cinta. Empatnya kehilangan jejak. Sementara Elder langsung menerobos masuk ke kelas yang tengah melangsungkan pembelajaran. Dia mendatangi April lalu menguyurkan es boba yang didapatkannya dari merebut. Hahaha. Gelak tawa terdengar, sementara April berteriak geram karena makeupnya berantakan. AGGH. Eldar. Teriak April tentu merasa malu. Eldar. Apa ini? Sahut asisten dosen seraya menatapnya geram. Tak. Eldar melemparkan gelas es boba pada wajah April. Ini masih awal. Jika kau mengganggunya lagi, akan kusiram wajahmu dengan air keras. Ancam Eldar melenggang keluar tanpa peduli pada teriakan si asisten dosen. Siapa si wanita itu? April memasukkan semua buku kuliahnya dan memutuskan pulang saja. Sementara Alisa, baru saja keluar dari kamar mandi dengan kaosnya. Maaf mbak. Ucap Alisa merasa tidak enak. Tidak apa Al. Bagaimana keadaanmu? Apa kulitmu tidak merah? Kopi tadi panas loh Al. Alisa mendesis, sebab ternyata Alisa yang terlihat memerah. Nah kan merah. Biar mbak kasih garam agar tidak melepuh. Basarah mengambil garam sejumput dan mengusapnya pada bagian lengan Alisa yang merah. Alisa mendesis, sebab ternyata rasanya sangat perih. Tahan Al daripada melepuh. Buatkan lagi mbak. Biar ku antarkan ke ruang dosen. Sudah mbak antar sendiri tadi. Alisa mendesah lembut. Merasa sangat payah di hari pertamanya bekerja. Semua ini gara-gara Eldar. Baru saja Alisa menyebutnya dalam hati, Eldar menerobos masuk. Bagaimana keadaanmu? Basarah tersenyum sebab dia tidak tahu menahu tentang status pernikahan Alisa. Kau lagi. Lalu Alisa mengambil jaket dan memberikannya pada Eldar. Sebaiknya kau jangan mendekat. Aku ingin bekerja dengan tenang tanpa gangguan dari fans gilamu. Celetuk Alisa kesal. Tanganmu merah. Eldar malah tidak merespon dan akan menyentuh lengan merah Alisa. Kamu tidak dengar ucapanku. Protes Alisa menghindar. Aku mendadak tuli jika kau suruh aku menjauh. Basarah yang mendengar itu malah tersenyum. Ah kau aneh. Minggir. Alisa, babe, jangan seperti ini. Ucap Eldar tidak juga menggeser tubuhnya. Sudahlah Al terima saja. Goda Mbak Sarah terkekeh. Jangan bercanda mbak. Aku tidak menyukainya. Jawaban Alisa yang tidak sesuai membuatnya berkata dengan sangat lirih. El gawat. Ucap Din juga menerobos masuk. Ada apa? Kepala dosen memanggilmu. Eldar mendesah lembut dengan manik yang fokus pada tangan Alisa. Kamu membuat masalah. Tanya Alisa lirih. Aku akan membunuh semua orang yang menyakitimu tidak peduli dia Raja Langit sekalipun. Alisa melebarkan matanya. Dia mengira jika Eldar sudah membunuh seseorang karena kejadian tadi. Membunuh. Siapa yang kau bunuh? Tanya Alisa terbata. Sesuatu yang jadi penghalang hubungan kita. Aku pergi dulu, nanti ku belikan salep untuk tanganmu. Eldar berjalan keluar sementara Din masih berdiam. Apa benar dia membunuh? Tanya Alisa lagi. Terima cintanya agar dia tidak gila seperti itu. Din ikut pergi karena ingin jadi penengah jika mungkin nantinya Eldar naik darah. Kenapa aku dipertemukan dengan lelaki gila seperti dia? Apa Eldar psikopat? Bersambung.